Teman-teman boleh sharing ya, nggak masalah. Kita enjoy aja perkuliahan hari ini, sama seperti perkuliahan sebelum-sebelumnya. Nggak ada sesuatu yang gimana-gimana, tapi kita intinya bisa saling sharing, bisa saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Ya, oke. Monggo, Pak, mau sharing, silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita ini sebagai pihak ya, pihak apa ya? Pihak yang menyiapkan jasa ataupun barang itu ya. Tadi Oke. disampaikan ada yang yaitu kembali ke masalah pembayaran ya. Semuanya itu masalah ke pembayaran. Jadi yang termasuk ke pemerintah, termasuk ke swasta itu kan ujung-ujungnya kan di pembayaran itu. Oke, Itu kalau betul. kita rasakan itu sebenarnya itu kita ini sangat lemah ya Pak ya, sangat lemah sekali. Kadang saya tuh berpikir ya, ini ada yang padahal di perjanjian awal sebagai TOP-nya itu ada yang 1 bulan. Kalau kami itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi ya kita sudah kasih seperti itu ya masih banyak yang meleset 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 gitu. Itu eh, apa ya sebagai antisipasi atau cara untuk itu bagaimana ya Pak ya cara untuk menjaga seperti itu. Tapi Eh, ya kita itu kembali, kita ini cari customer juga susah gitu loh. Cari customer ya, juga susah. Kalau kelepas customer itu ya juga bingung gitu. Jadi ya. dilema kadang gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya itu tadi, kalau saya kan kategori slow moving, Pak. Jadi saya atur porsinya. Ya, kalau porsi pemerintahan di bulan-bulan tertentu, biasanya 3 bulan sebelum closing tahun, ya pemerintah ini kayak mau habis-habisin dana. Jadi anggarannya itu kayak mau dihabis-habisin. Nah ini porsinya itu tak gedein, Pak, 70%. Nah kalau swasta biasanya kan nggak gitu ya, kecuali kayak produk-produk tertentu. Nah jadi porsinya tak gedein karena mereka kayak kemarin ini Pak Danang, saya ada project nih, tapi November ini dana ini harus keluar dari kantong saya nih di pemerintahan BUMN, karena kalau enggak tahun depan saya nggak akan dikasih lagi. Oh ya sudah, jadi pekerjaannya sebenarnya belum dikerjain, tapi secara administrasi sudah jalan dulu supaya kita terima uangnya dulu ya. Kita kan senang-senang aja, kita senang. Ini kalau hubungannya dengan pemerintahan kayak gitu. Tapi kalau di awal-awal periode kayak Januari, Februari sampai Juli itu porsinya itu saya rubah ya. Kalau untuk swasta saya nggak kasih 70% ya. Kalau swasta sorry, kalau pemerintah saya nggak kasih 70%. Saya kasih 30%. Sudah kita kerja sama pemerintah nggak usah banyak-banyak dulu di awal-awal tahun, nggak usah. Ya 30%. Ya kalau mereka mau ya kita ambil. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan nilainya itu nggak usah besar-besar dulu kalau di awal-awal tahun. Nah, swastanya yang saya kencengin, ya swastanya yang saya kencengin. Kalau swasta ini kan kecenderungan main harga, ya kecenderungan main harga. Jadi ya saya lihat peluang, ya saya lihat peluang, saya lihat eh, pricingnya ini kompetitif apa enggak berdasarkan kuantitinya yang lumayan. Jadi saya mungkin akan kasih pricing yang terbaik. Tapi kalau pemerintahan ini kecenderungan minta harga normal pun juga mereka pasti ACC. Apalagi kalau misal kita ada hubungan istimewa dengan pemerintahannya, ya kita Ya, tambahkan sekian persen pun juga mereka tetap ACC. saya- Mereka tetap ya udahlah enggak apa-apa. Toh ya sebelumnya sudah ada kan gitu. Kalau saya sih seperti itu, Pak. Jadi saya main persentase. Jadi dengan teman-teman itu nggak semuanya saya bikin pemerintahan harus digenjot banget ya di awal-awal tahun. Karena resikonya adalah TOP-nya itu bisa mundur. Ya, TOP-nya itu bisa mundur dari kontrak yang disepakati. Ya, kita sebagai apa vendor ya, kita sebagai vendor dari pemerintahan, kita nggak mau ambil pekerjaan itu ya kita yang dicari ya, ibaratnya kayak gitu. Kita mau ambil pekerjaan itu tapi TOP-nya nggak sesuai dengan schedule. Nah, saya siasati supaya TOP-nya itu nggak sesuai schedule ya, secara pemodalan saya distribusikan ke swasta. Kalau di awal-awal tahun kayak gitu. Iya, mending saya jual ke pihak swasta ya. Kalau bayarnya lebih cepat ya saya mungkin akan main eh, pricingnya yang terbaik. Tapi kalau mundur atau mungkin standar 30 hari, nah saya mainnya biasanya ya harga normal.
Dan kecenderungan di pemerintah kalau yang kecenderungan di swasta yang saya jalanin ini, mereka sudah siapin itu di periode sebelumnya itu secara penganggaran mereka sudah tersistem. Kalau di swasta itu seperti itu. Kalau tempat saya kayak gitu, Pak. Baik itu yang slow moving ataupun fast moving itu kalau swasta itu relatif relatif on schedule ya kalau kalau saya yang selama ini main dengan swasta juga. Kalau pemerintahan ya itu kadang saya juga tidak tahu ini apa. Kadang juga ada teman-teman yang di pemerintahan, iya Pak, kita itu lagi cari-carikan celah supaya ini keluar ini modal dananya ini supaya keluar karena ya kita kita sama-sama tahu juga kalau pemerintahan ini kan juga sebenarnya ya hubungan istimewa juga kan gitu. Kira-kira itu Pak. Kalau saya Siap. main eh, porsi saja, persentasenya itu porsi lihat periode, lihat bulannya kayak gitu. Siap, siap. Oke, oke. Kira-kira itu. Jadi di konsep modal kerja sendiri macam-macam teman-teman ya. Baik itu secara kuantitatif, kualitatif, fungsional ini akan berbeda-beda setiap industrinya. Ya, tapi kalau di tempat saya ya akan saya eh, perhatikan secara kuantitatif. Ya, kuantitatif itu berhubungan dengan persentase kerjasamanya. Ya ini aktiva lancar. Aktiva lancar ini kan berhubungan dengan model kerja kan di dalamnya ada kas juga, kas atau keuangan perusahaan. Ya aktiva lancar. Nah ini saya mau petakan ini kalau saya mau pukul rata misal kenaikan 10% setiap bulan itu juga tidak bisa karena industri saya itu juga berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan swasta juga. Kalau memang mainnya di swasta semua, itu bisa main konsep kuantitatif. Jadi persentasenya mengalami peningkatan secara stabil setiap bulannya itu bisa. Tapi kalau di tempat saya itu kuantitatifnya itu tergantung periodenya. Jadi kalau misal 6 bulan ya main swasta, terus 6 bulan kemudian main pemerintah itu akan berpengaruh terhadap pemodelan kerja secara aktiva lancarnya ini. Nah, ini kuantitatif. Kalau misal kualitatif, jadi kalau kualitatif ini porsi hutang. Ya, jadi porsi hutangnya kalau di tempat saya, teman-teman, karena saya sudah petakan berdasarkan 6 bulanan itu, jadi saya bayar ke pihak supplier itu sudah berdasarkan dengan kebutuhan bahan baku yang saya butuhkan setiap bulannya. Ini saya mainnya secara kualitatif. Saya nggak mau berlebihan untuk disuplai bahan baku oleh pihak supplier. Jadi ada ada pemetaannya. Kalau di saya itu seperti itu. Jadi cenderung tidak ada kelebihan atau tidak ada kekurangan. Cenderung stabil kalau berhubungan dengan hutang lancar. Saya pernah berhubungan dengan pihak luar. Pihak luar ini ada bahan baku yang memang saya datangkan dari luar negeri dan itu saya main quantity. Nah, main quantity dan pricingnya waktu itu lagi bagus karena kan menggunakan valuta asing ya, kurs dolar waktu itu. Jadi saya main quantity supaya pricing saya itu dapatnya bagus. Ya, contoh misal saya itu mendatangkan material bahan baku, contoh seperti biji plastik. Ya, harga satu kontainer dengan 10 kontainer pastinya kan beda. Ya, satu kontainer dengan 10 kontainer beda. 10 kontainer dengan biaya tempo ataupun termin dengan cash itu pun pasti akan berbeda. Ya, saya belanja dulu dengan uang cash, cek atau giro apapun, itu pasti pricingnya akan beda. Ya, ini proses negosiasi aja di lapangan. Tapi itu akan mempengaruhi modal kerja saya. Karena apa? Saya terima bahannya lebih banyak, terus pricingnya lebih baik karena saya nggak berhutang ke pihak supplier tersebut. Dan stoknya pasti akan banyak di gudang saya. Nah, saya mensiasatinya itu perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan saya, tapi skalanya kecil, itu saya kasih harga yang terbaik supaya ngambil di saya. Jadi sebenarnya kebutuhan saya itu 1.000 pieces, tapi saya dapat harga kompetitif dan saya belinya itu lunas, apa pembeliannya itu cash, itu saya harus pengambilannya 10.000 pieces. Nah, padahal kebutuhan saya 1.000. Nah, saya ecer-ecer atau saya
bagi-bagi ke perusahaan-perusahaan sejenis seperti saya yang harganya pasti akan kompetitif karena saya dapat harganya juga kompetitif dari pihak suppliernya langsung. Nah, jadi saya bagi-bagikan dengan harga yang lebih baik. Nah, ini konsep kualitatif ya. Kalau berdasarkan fungsional ini saya alokasikan bisa berbeda-beda. Jadi saya nggak akan punya schedule yang tepat atau saya nggak punya alokasi yang baku karena ini lihat eh, apa lihat momen ya, lihat momen, lihat keadaan tertentu sehingga mempengaruhi modal kerja secara fungsionalnya ya. Kalau semisal oh saya nggak butuh material tersebut untuk didatangkan di Indonesia. Ya, saya akan alokasikan modal kerja itu ke tempat yang lain, bukan di material bahan baku tersebut. Misal, saya lagi dapat bahan baku yang, oke, jadi saya akan petakan berdasarkan fungsi, ya. Jadi nggak semuanya saya pukul rata. Kalau saya sih seperti itu, teman-teman ya. Dan eh, konsep modal kerja ini memang akan berbeda-beda, industrinya pun akan berbeda, atau mungkin di sini ada yang di pemerintahan kayak kecamatan atau mungkin desa itu juga pasti akan berbeda. Ya, itu pasti akan berbeda. Tapi modal kerjanya di pemerintahan itu kan dalam bentuk anggaran ya, anggaran dari pusat yaitu ya Kementerian Keuangan turun ke provinsi, provinsi ke kota kabupaten ke desa misalnya atau kecamatan desa. Nah, itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau di swasta, seperti saya kan di swasta ya industrinya, jadi itu alokasinya bisa berbeda ya, nggak bagus seperti kuantitatif ataupun kualitatif. Nih kalau di modal kerja di tempat saya itu seperti itu. Nah, teman-teman yang lain juga boleh ya. Jadi mungkin ada yang menerapkan konsep modal kerja, jadi juga boleh, monggo silakan. Ya. Nah ini konsep modal kerja yang di laporan keuangan teman-teman ya. Yang di laporan keuangan porsinya adalah eh, apa ketemunya itu antara aktiva ini total aktiva ya, aktiva lancar ini total aktiva dengan hutang modal sendiri ini secara modal kerja ini berhubungan dengan perputaran perusahaan ya mulai dari piutang dagang mulai dari persediaan termasuk hutang dagang wesel dan lainnya. Berarti kan kita disuplai suatu barang dan kita produksi dan kita melakukan penjualan dari produk tersebut atau outputnya. Tapi kita masih punya tanggungan nih di supplier. Nah ini porsinya akan muncul kayak gini. Ya. Nah, ini kalau kalau di laporan keuangan munculnya pasti akan seperti itu. Contoh, modal kerja kuantitatif ini 160 ya. Modal kerja kualitatif adalah 160 dikurangi 100. Ini dari mana? Dari sini. Ini kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif ini 160, berarti ini 160. Nah, kalau kualitatif berarti 160 dikurangi 100. Kan ini tanggungannya kita ya, tanggungannya kita di konsumen atau si supplier. Kita punya tanggungan di supplier. Tapi kalau piutang ini kan sebenarnya asetnya kita, tapi masih ada di pelanggannya kita, masih berbentuk tagihan, belum belum masuk ke kasnya kita. Ya, nah ini model kerja fungsional berarti model kerja ini kas piutang dagangnya. Nah ini mainnya kita secara fungsi, secara fungsi. Seperti yang saya sharingkan tadi, kalau di 3 bulan terakhir sebelum closing pemerintahan pasti porsinya akan gede ya, tapi mundur bayarnya. Nah, tapi kan saya untuk perputaran modal pasti kan kesulitan kalau modal saya itu lebih banyak di pemerintahan ya. Jadi saya putar atau apa saya alokasikan persentasenya di swasta ya, misalnya kayak gitu. Nah, ini piutang dagangnya berarti modalnya saya lebih banyak di pemerintahan, masih belum terbayarkan. Nah, ini secara fungsional, teman-teman ya. Apakah apakah benar atau salah? Itu tergantung industrinya. Kalau saya menganggap itu sesuatu yang tepat saat ini ya. Kalau saya aplikasikan di tempat saya. Kalau misal diaplikasikan di tempat teman-teman, apakah tepat? Tidak ya, pasti
dicari ya, dicari solusinya bagaimana. Ya sama seperti saya awal-awal 2013 join di tempat sekarang, saya ya kayak main puzzle gitu. Jadi saya bikin semuanya persentase kenaikan 10% rata setiap bulan. Oh ternyata di bulan-bulan terakhir sebelum closing kok agak seret ya model kerjanya. Padahal kita butuh bahan baku terus ya setiap bulan kan sudah kita petakan. Nah, ya saya saya ganti metodenya, saya coba coba rubah-rubah secara modal kerjanya yang akhirnya 4 tahun kira-kira 4 tahun atau 5 tahun ini yang saya sudah punya template yang menurut saya tepat adalah ya seperti yang sekarang ini ya. Ya itu pun saya merasa kok kayaknya ada yang lebih baik ya. Cuman saya nggak tahu formulanya, masih pelajari lagi supaya dapat dapat sesuatu yang benar-benar baku dan mudah untuk semuanya. Oke, itu kalau kalau di tempat saya kira-kira seperti itu teman-teman. Jenis modal kerja sendiri itu banyak ya. Nanti boleh dibaca ya. Ini berhubungan dengan definisi, istilah ya. Kayak model kerja permanen ini eh, kontraknya itu bisa 5 tahun atau 10 tahun. Jadi model kerjanya itu tidak akan berubah sesuai dengan kontrak yang kita bangun dengan pihak eksternal. Teman mungkin masih tentang modal kerja tiga pihak antara pemerintah ya. Kalau nggak salah itu. Jadi yang memproduksi adalah pemerintah Cina sebagai produsen. Yang punya lahan adalah pemerintah Indonesia, Jakarta, Bandung sampai Surabaya. Tapi yang punya modal fresh money ibaratnya itu Saudi Arabia. Nah, tiga pihak ini bekerja sama. Jangka waktunya berapa tahun? 10 tahun. Nah, 10 tahun itu mulai dari start sampai benar-benar beroperasi menghasilkan profit. Ya, nanti di usia 11 tahun ya mulai dari jalan sampai benar-benar eh, ada apa return keuntungan itu ya dibagi hasil bertiga. Ya. Jadi ini permanen teman-teman ya. Perhitungannya permanen jadi tidak tidak dirubah. Jadi mungkin di usia tertentu di usia 20 tahun atau 50 tahun eh, aset itu jadi milik pemerintah Indonesia. Jadi kita bayar ibaratnya kayak bayar royalti ya. Royalti yang sekian persen ke Cina ataupun ke Saudi Arabia. Nih. Nah, ini permanen. Modal kerjanya permanen, jadi tidak akan berubah sesuai dengan aktivitas yang berubah juga. Misal ternyata Jakarta, Bandung, eh, Surabaya kereta cepatnya. Ternyata Surabaya sampai ke Bali itu dibangun suatu jembatan yang pemerintah Indonesia sendiri sudah mempertimbangkan itu akan disambung dengan kereta cepat. Nah, itu pun nggak masalah. Apakah pemerintah mau mengadakan kerjasama lagi dengan pemerintah Cina ataupun Saudi Arabia, itu kembali modal kerjanya akan berbeda. Ya, nggak berhubungan dengan kereta cepat tersebut. Nah, ini modal kerja yang permanen. Ya. Jadi bisnisnya udah jalan ya sama seperti IKN ini. IKN yang sedang dibangun saat ini kan ada rencana strategis berapa puluh tahun untuk part satu, part 2 itu kan sampai benar-benar jadi kota mandiri. Nah, itu berhubungan dengan modal kerja ya. Dan di dalam modal kerja sendiri itu juga ada dua macam, primer sama normal. Primer ini basic ya teman-teman ya. Jadi modal kerja yang paling minimal, yang paling paling dibutuhkan sekali ibaratnya untuk kegiatan beroperasi. Contoh seperti modal kerja primer ini ya bahan baku dan tenaga kerja. Ya, itu bahan baku dan tenaga kerja itu juga primer termasuk overhead ya. Ada yang bahan bakunya itu jadi primer tapi tenaga kerja sama overheadnya itu disubkan ke pihak lain. Itu juga bisa. Ya, tergantung industrinya. Ya, contoh seperti saya ya. Contoh misal saya itu ada pekerjaan nih. Mesin dan tenaga kerja saya itu loadnya lagi tinggi. Jadi 6 bulan ke depan ini kita udah overload ya. Jadi nggak bisa terima pekerjaan baru. Tapi bahan baku saya ini kebetulan lagi banyak karena saya ngambilnya di luar ini cukup banyak. Saya estimasikan untuk beberapa
bulan yang akan datang sehingga supaya bahan baku ini jadi kembali modal kerja, ya saya subkan ke perusahaan yang sejenis, ya. Jadi ini juga bisa jadi modal kerja primer. Nah, ini bisa bisa apa turnovernya juga jadi lebih cepat. Nggak harus nunggu 6 bulan ataupun 1 tahun karena bahan bakunya sudah ready, ya. Tuh. Kalau yang normal-normal ini ya normal aja, produksinya normal, bahan bakunya kita siapin secara normal saja. Nggak ada kejadian istimewa tiba-tiba dapat project fantastis ya misalnya. Nah, kalau yang primer ini bisa berhubungan dengan itu. Nah, kalau yang variabel ya bisa berhubungan dengan musiman. Jadi kalau misal seperti nah ini apa berapa bulan lagi? 4 bulan lagi puasa ya. 4 bulan lagi puasa. Maret ya, Maret Maret udah puasa. Maret udah puasa, April Idul Fitri misalnya. Nah, ini kita sudah mempertimbangkan. Jadi model kerja variabel ini berhubungan dengan musim atau mungkin di 1 bulan tertentu ada bulan tertentu yang memang model kerjanya ini siklus. Siklus ini misal berhubungan dengan musim ya, berhubungan dengan iklim ya, bukan bukan musiman, berhubungan dengan iklim. Biasanya iklim hujan itu di bulan September, tapi kok nggak hujan-hujan di bulan September, malah hujannya di November. Nah ini kan pasti ada siklusnya, pasti hujan kok meskipun bulannya mundur. Nah ini variabel bisa berubah model kerjanya. Jadi kayak semisal kebutuhan untuk apa transportasi atau kebutuhan untuk hal-hal yang berhubungan dengan iklim ini berhubungan dengan siklus, ya. Kalau yang berhubungan dengan kedaruratan ini ya kayak COVID kemarin ya. Ini kan nggak ada yang memprediksi modal kerjanya. Kok darurat banget kita nggak bisa transaksi, nggak bisa berkegiatan segala macam. Tapi itu kejadian ya. Jadi berapa tahun kita mengalami hal yang stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi secara modal kerja pun juga akhirnya ya sudahlah kita kita pending banyak hal. Nah, ini variabel teman-teman. Jadi tidak tetap ya. Nah, kalau di tempat saya yang modal kerja primer itu bahan bakunya yang yang saya pakai. Tapi kalau yang variabel itu tenaga kerja. Tenaga kerja sih kalau yang model kerja untuk tenaga kerja. Buruh harian. Buruh harian itu pernah saya pakai, tapi sekarang sudah saya nggak pakai ya, karena cost-nya ternyata lebih tinggi dan margin yang saya dapat itu tipis. Akhirnya saya mungkin bisa gabung di sini, modal kerja primer. Jadi saya subkan dengan pihak ketiga. Besok-besok kalau semisal pemodalannya jadi lebih kuat lagi, pihak ketiga yang selama ini sering saya subkan beberapa kerjasama, ya saya modalin lah. Saya modalin, ya besok-besok ternyata mungkin bisa merger kan nggak ada yang tahu ya. Jadi berafiliasi atau menggabungkan diri jadi satu, usahanya kan sama. Mungkin usaha utamanya ada di tempat saya, terus untuk finish good-nya mungkin di pihak ketiga itu yang akhirnya sudah jadi merger dengan tempat saya kan saya nggak perlu investasi aset lagi misalnya atau tenaga kerja saya sudah nggak perlu bingung-bingung karena sudah ada PM-nya ya atau manajernya lah ibaratnya gitu. Oke. Nanti sambil dibaca teman-teman ya definisi-definisi dari modal kerja ini. Tapi kalau dari sisi saya yang paling penting basicnya sudah paham dulu tentang apa nih yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu modal kerja. Ya, tiap perusahaan itu pasti akan berbeda-beda kebutuhannya. Dan eksekusinya pun juga pasti akan berbeda meskipun perusahaan itu setipe ataupun sejenis. Ya, pada kepemimpinan suatu level tertentu di suatu perusahaan itu juga memberikan dampak terhadap eksekusi di lapangan. Contoh, saya dengan pendahulu saya itu juga gaya pengelolaan suatu manajemen
model kerja, manajemen strategis, manajemen resiko, pemasaran itu berbeda. Ya, sehingga itu yang akan menjadikan culture atau habit baru di lingkungan kerja. Ya, nih kalau kalau pengalaman-pengalaman saya yang mungkin bisa saya sharingkan ke teman-teman kira-kira seperti itu.